Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriana dengan NIM D1B1211164 dari program studi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait inseminasi buatan pada sapi untuk memenuhi tugas bioteknologi farmasi dengan dosen pengampu apoteker Nur Hikmah MSI yang memiliki latar belakang yaitu bioteknologi reproduksi ternak bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak. Salah satunya yaitu melalui inseminasi buatan atau disingkat dengan IB. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Inseminasi buatan ini juga adalah salah satu teknik beternak modern yang diterapkan secara efisien pada peternak yang maju. Selain itu, dilakukan inseminasi buatan agar dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran antar ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan memanfaatkan teknologi dan alat yang tepat. Nah, dari video tersebut memiliki sapi darah dan beberapa sapi kering dan juga memelihara ternak. Sapi darah atau heifer adalah periode yang paling menentukan terhadap produksi dari lepas sapi sampai melahirkan anak pertama kali. Sapi darah ini digunakan sebagai pengganti induk untuk menghasilkan susu pada masa laktasi. Nah, sapi kering ini adalah sapi betina yang sedang dalam masa istirahat laktasi, artinya tidak memproduksi susu atau tidak sedang menyusui anaknya. Masa ini biasanya terjadi antara masa penyembelihan anak sapi dan sebelum kelahiran anak sapi berikutnya. Lalu manfaat inseminasi yaitu pertama untuk meningkatkan mutu ternak, untuk mempercepat peningkatan populasi ternak, untuk menghemat penggunaan pejantan, untuk mencegah adanya penularan penyakit kelamin, dan yang terakhir untuk perkawinan silang antar sapi dengan jenis sapi apapun itu. Alat dan bahannya yaitu cangkir atau gelas, termos, termometer, spoit 1 cc, gunting baja yang tahan karat, tabung, roadster, pinset kecil, air hangat, dan juga sapi. Metode kerjanya yaitu inseminasi buatan pada sapi itu kan merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani, spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Yang pertama yaitu dimasukkan air mani ke dalam termos yang ada termometernya di dalam. Yang ada termometer di dalam, dan bagian hijaunya itu dengan suhu sapi rata-rata 98,6. Kuncinya adalah jangan biarkan air mani itu terlalu panas. Lalu hasil dari inseminasi buatan yaitu berupa sel telur yang akan turun ke 2 tabung, dan biasanya itu hanya turun 1, kecuali dia akan menghasilkan anak kembar. Kesimpulannya yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak. Salah satunya yaitu melalui inseminasi buatan yang didapatkan hasil sel telur yang akan turun ke 2 tabung. Biasanya hanya turun 1, kecuali dia akan menghasilkan anak kembar. Lalu sarannya, yang pertama, pastikan kualitas dan kesegaran semen atau sperma yang digunakan. Yang kedua, pilih waktu yang tepat dalam siklus estrus sapi betina untuk melakukan inseminasi buatan. Lakukan persiapan yang baik sebelum inseminasi buatan, termasuk sterilisasi alat dan area kerja. Pastikan teknik inseminasi buatan harus dilakukan dengan benar dan hati-hati untuk meminimalkan resiko infeksi. Yang terakhir, dimonitoring dan evaluasi hasil IB secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan proses tersebut. Lalu keuntungan dari inseminasi buatan yang pertama dapat menghemat waktu, di mana untuk mengawinkan sapi beternak
tidak perlu lagi mencari sapi pejantan. Lalu dapat mengatur jarak beranak dengan baik, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang baik sehingga sperma atau semen dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, semen beku ini masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian, walaupun pejantan yang diambil semennya telah mati. Memungkinkan peternak untuk memperoleh keturunan dari pejantan yang berkualitas, lalu mengurangi resiko penularan penyakit dari pejantan langsung ke betina. Kerugian dari inseminasi buatan yaitu yang pertama, memerlukan keahlian khusus dalam proses inseminasi buatan, dan tidak semua sapi responsif terhadap inseminasi buatan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya paparkan terkait inseminasi buatan pada sapi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.